Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang cara memilah sampah yang baik, baik itu anorganik maupun organik. Di sini sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mufid Husaini dengan NIM 111250047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Firmanul Khairi dengan NIM 111250044. Perkenalkan, nama saya Rifki Haji Dilmani dengan NIM 111250043. Perkenalkan, nama saya Haidar Fatih Wadani dengan NIM 111250046. Perkenalkan, nama saya Gazak Permaulana dengan NIM 111250048. Baik, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya memilah sampah yang baik, baik itu organik maupun organik. Karena pasti di setiap kehidupan kita pasti menghasilkan sampah. Mufid, namun masih banyak orang yang membuang sampah semua jenis ke tempat sampah tanpa memilahnya. Padahal kebiasaan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis sampah, cara pemilihannya, serta dampaknya bagi lingkungan jika tidak dipilah dengan baik. Selain menjaga kebersihan lingkungan, pemilahan sampah juga dapat membantu mengurangi pencemaran dan meningkatkan nilai guna dari sampah itu sendiri. Semoga setelah diskusi ini kita bisa lebih sadar untuk memilah sampah anorganik dan yang anorganik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum membahas manfaatnya, mari kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan sampah organik maupun anorganik. Kemudian buat pengertiannya akan dijelaskan oleh Agil. Tentu, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya seperti sisa makanan, daun kering, kulit buah, dan sayuran, serta ranting-ranting pohon yang jatuh. Oleh karena itu, sampah organik biasanya itu di lingkungan mudah sekali terurai karena sifatnya yang tadi, mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan non-hayati atau hasil industri yang sulit terurai secara alami. Contohnya seperti botol plastik, kaleng, styrofoam, dan kemasan makanan. Kan beberapa jenis plastik anorganik itu lama sekali untuk terurai. Maka dari itu, sampah anorganik plastik tersebut sering jadi penyebab kerusakan lingkungan di sekitar kita. Jadi, perbedaan utama dari kedua sampah itu, yang pertama, yang di organik itu dari cara terurainya. Organik itu dapat terurai secara alami, sedangkan anorganik itu tidak. Dan asal dari pembentukannya itu juga berbeda. Maka sangat penting untuk bisa memilah sampah organik maupun anorganik. Menurut kalian, apakah memilah sampah itu sangat penting? Karena setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Jika dicampur, pengelolaannya akan menjadi lebih sulit nantinya. Benar sekali Gil, sampah organik yang tercampur dengan plastik ataupun kaleng itu dapat menyulitkan prosesnya dibuat untuk kompos. Begitu juga sampah anorganik yang sebenarnya bisa didaur ulang. Jika sudah tercampur dengan sampah basah dan membusuk, kualitasnya akan menurun dan sulit dimanfaatkan kembali. Selain itu, pemilahan sampah juga bermanfaat untuk sampah anorganik yang masuk ke tempat pembuangan sampah terakhir atau TPA. Artinya, semakin banyak yang memilah sampah, semakin sedikit juga sampah yang tertumpuk di TPA. Betul, dengan demikian lingkungan menjadi lebih bersih dan resiko pencemarannya dapat berkurang. Sekarang kita akan menjelaskan apa saja manfaat dari sampah organik yang akan dijelaskan oleh Gaza. Sampah organik memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya yaitu diolah menjadi pupuk kompos yang dapat bermanfaat bagi tanaman. Kompos sangat berguna untuk menyuburkan tanaman karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Lalu, bagaimana dengan sampah anorganik? Sampah anorganik
dapat didaur ulang menjadi berbagai produk yang sangat bermanfaat sekali. Ada contohnya kayak berbagai jenis-jenis yang lainnya. Tentu, saat ini banyak bank sampah yang menerima sampah anorganik yang memberikan imbalan berupa uang atau tabungan. Contohnya seperti botol plastik. Botol plastik dapat diolah menjadi hal yang lebih bermanfaat. Tapi jika kaleng itu mudah terurai. Selain didaur ulang, sampah anorganik juga dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan yang dapat menambah nilai jualnya. Misalnya, tas dari sisa bungkus kopi yang sudah tidak terpakai, lalu ada kerajinan dari botol bekas yang bisa dibuat pot dan juga kaleng. Berarti sampah anorganik juga dapat menambah keuntungan ekonomi. Begitu, masyarakat tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi, kerugian jika sampah tidak dipilah. Sekarang kita akan memilah sampah secara langsung, baik itu sampah organik maupun anorganik. Nanti kita akan bedakan antara tempat sampah antara organik dan anorganik supaya dapat mudah dipilah. Ada beberapa contoh sampah anorganik dan anorganik. Untuk sampah organik itu ada seperti dedaunan, batang kayu maupun yang lain. Untuk sampah anorganiknya sendiri itu ada kayak botol plastik, bahkan hingga botol kaca pun ada. Organik ya. Udah, Jos. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh sampah organik yang dapat terurai oleh alam. Cut. Nah, yuk. Ayo. Ini adalah contoh-contoh sampah anorganik. Nah, nanti kita akan pisahkan antara sampah organik dan anorganik sehingga memilahnya lebih gampang gitu. Untuk sampah anorganik kita masukin ke wadah sebelah sini. Jadi itu nggak akan bercampur antara organik dan anorganik. Nah, kali ini kita akan membuang sampah anorganik. Kita pisahkan dari sampah anorganik yang tadi. Sampah organik ini kita buang ke plastik yang warna hitam ini karena nanti dapat diproses pemilahan yang berbeda-beda. Nah, mungkin sekian pembahasan dari kami tentang sampah organik maupun anorganik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba wawancara salah satu warga atau salah satu atau dua orang warga sekitar. Apakah memilah sampah organik dan anorganik itu dapat berguna di kehidupan sehari-hari maupun buat kedepannya? Ya Bu, di sini saya dari kampus UPN ingin menanyai tentang sampah organik dan anorganik. Apakah pemilahannya bermanfaat untuk sehari-hari? Oh, kalau masalah sampah organik, non organik, kalau organik kayak apa, kalau non organik kayak apa? Ya, sampah organik dan non organik itu yang organik. Contohnya itu seperti kalau yang organik itu yang tumbuhan, terus yang itu yang dapat terurai. Nah, terus bisa didaur ulang. Iya. Oh, ya. Nah, terus yang anorganik itu Kayak plastik. Berarti pemilihan sampahnya bermanfaat atau tidak untuk sehari-hari. misalkan di lingkungan itu dipilah sama dipilih, ini apa ya, tong buat organik, ini tong buat non organik kayak gitu maksudnya. Ya bermanfaat sih. Karena apa Bu? Ya kalau misalkan non organik ya misalkan tadi yang bisa didaur ulang, contohnya bisa didaur ulang apa
Berarti- apa buat pupuk apa. buat yang lebih bermanfaat ya Bu ya. Iya, contohnya nih, misalkan non organik kayak mungkin tumbuhan ya, tumbuhan itu bisa didaur ulang, itu buat manfaatnya buat apa? Jadi bisa mengurangi pembuangan sampah di TPA ya Bu ya. Iya. Sekarang kan bisa, sekarang kan ada itu modelnya yang di apa ya kan ya? Yang di itu loh, kayak di desa-desa, pedesaan kecil kan ada yang di itu limbah yang di kayak dibakar apa ya? Buat pupuk. Kayaknya sih kalau di pedesaan kayak gitu biar itu kan banyak toh, terus dibakar, tapi nggak tahu itu kira-kira apa itu. Oh, jadi ada ya Bu ya. Ada, saya kan dari Pemalang, jadi setiap desa di Pemalang itu kan kemarin karena apa ya itu namanya demo sampah. Akhirnya diadain dari pemerintah, setiap daerah harus memiliki alat itu, mengurangi sampah dari TPA ditaruh di apa namanya pusat, ntar kayak dibakar itu loh, kayak jadi kayak penguapan gitu. Jadi kayak tidak membebani gitu. Berarti cukup bermanfaat ya Bu ya. Bermanfaat. Terima kasih Bu atas jawabannya.